Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari R01 akan menjelaskan tentang hukum dan konstitusi. Kali ini saya Bella Pratiwi bersama dengan Faguma. Kita akan memulai membahas yang awal, yaitu hukum. Menurut kamu, Gum, apa sih hukum itu sendiri? Hukum adalah peraturan yang berisikan norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Tujuan hukum itu ada 4, yaitu menciptakan ketertiban, menciptakan ketentraman, menciptakan kedamaian, dan menciptakan kesejahteraan. Wah, ternyata hukum itu sangat berperan dan bermanfaat ya bagi kehidupan. Aku juga ada nih informasi tentang hukum. Hukum itu ternyata memiliki beberapa unsur loh. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku individu di suatu masyarakat, di mana tingkah laku dari masyarakat itu sendirilah yang membentuk suatu hukum. Yang kedua yaitu pembuat peraturan adalah pihak berwenang ataupun badan yang berwenang seperti lembaga legislatif, seperti itu. Terus yang ketiga, hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Gimana ya maksudnya? Mungkin Pak Guma bisa jelasin. Terus yang keempat itu ada sanksi apabila melanggarnya. Jadi hukum itu nggak sembarangan bisa kita langgar-langgar. Apabila kita berani melanggar sesuatu, maka kita akan mendapatkan sanksinya. Gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham belum apa itu hukum? Selanjutnya kita akan coba bahas tentang konstitusi nih ya. Udah pernah dengar nggak sih apa itu konstitusi? Atau baru kali ini kalian dengar tentang konstitusi? Pastinya bagi anak hukum, anak PPKN, konstitusi itu udah hal yang biasa di telinga mereka ya. Menurut Sri Sumantri, konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu bangunan negara serta sendi dari sistem pemerintahan. Jadi sebuah pemerintahan tanpa adanya konstitusi itu gak akan sempurna. Ibaratnya gini deh, kalau teman-teman tubuh nih, badannya sakit, kakinya sakit, sendi-sendinya sakit, pasti kan gak bisa kayak melakukan kegiatan sehari-hari kan. Nah, seperti itu juga suatu pemerintahan tanpa adanya konstitusi. Nah, benar sekali Bel. Kalau ada negara tanpa ada konstitusi, maka tidak akan berjalan yang sempurna. Begitu juga dengan sistem pemerintahannya, apabila tidak ada konstitusi, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, konstitusi itu memiliki berbagai jenis loh. Di antaranya, yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel, konstitusi rigid, konstitusi kesatuan, konstitusi serikat, konstitusi derajat rendah, konstitusi derajat tinggi, konstitusi sistem presidensil, dan konstitusi sistem parlementer. Nah, selain memiliki berbagai jenis, konstitusi juga memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, yang pertama sebagai pembatas dan pengawas daripada kekuasaan politik. Yang kedua, memberikan kekuasaan dan sebagai kontrol terhadap kekuasaan politik. Yang ketiga, memberikan sebagai pengawas daripada jalannya sistem pemerintahan. Wah, ternyata besar juga ya fungsi dari konstitusi di kehidupan bernegara. Ingat teman-teman, konstitusi itu juga memiliki isi. Adapun isi dari konstitusi adalah yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, itu ada prosedur mengubah undang-undang. Yang keempat, itu ada hukum dasar. Yang kelima, hukum tertinggi. Dan yang keenam, memuat cita-cita serta asas ideologi. Gimana? Udah menambah belum ilmunya? Di sini kita itu bakalan sharing ilmu. Siapa tahu dengan nonton video ini jadi membuat teman-teman tertarik untuk belajar hukum dan konstitusi, atau malah teman-teman tertarik untuk masuk dalam fakultas hukum atau yang berbau tentang konstitusi. Tapi kita nggak sampai sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan undang-undang dengan konstitusi. Mungkin kalian bingung, apa sih undang-undang, apa sih konstitusi, atau
sama aja. Kita lanjut. Konstitusi dan undang-undang itu sama nggak sih? Atau selama ini teman-teman beranggapan bahwasannya undang-undang dan konstitusi itu sama ya? Nah gini, konstitusi digunakan dalam arti tindakan atau metode yang menyusun komposisi sesuatu. Nah di sisi lain, undang-undang digunakan dalam arti proses pembuatan hukum, dan ini mengacu pada hukum yang bersifat kolektif. Masih bingung ya dengan yang saya jelaskan tadi? Nah jadi gini, perbedaan paling mendasar dari konstitusi dan undang-undang adalah hukum konstitusi merupakan badan hukum yang mendefinisikan hubungan antara entitas yang berbeda dalam suatu bangsa, yang paling umum lembaga peradilan, eksekutif, dan juga legislatif. Sedangkan undang-undang adalah peraturan yang diberlakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Undang-undang dikembangkan berdasarkan keputusan yang telah diberikan di dalam suatu kasus pengadilan yang lebih tua. Tambahannya, undang-undang itu memuat peraturan tertulis saja, sedangkan konstitusi memuat peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya, sedangkan konstitusi bersifat memiliki sanksi, tetapi belum ada sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi pelanggarnya. Konstitusi timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, sekarang udah gak bingung kan perbedaan antara konstitusi dan undang-undang? Nah, gimana nih teman-teman? Udah nggak bingung kan apa itu undang-undang, apa itu konstitusi, apa itu hukum? Semoga dengan video kami ini bisa membantu teman-teman untuk mengertilah setidaknya tentang hukum, undang-undang, dan konstitusi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharing ke teman-teman. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa bahas lagi. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.